Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaliatun Nikma dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang, Rombel 2 dan semester 3. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan mengenai coronavirus atau virus corona. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga selalu baik dan selalu sehat semua ya. Amin. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus. Berdasarkan data yang dihimpun dari World Matters, Indonesia saat ini berada di urutan ke-20 negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia dan urutan keempat Asia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, masyarakat perlu melakukan langkah yang preventif. Salah satunya dengan menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, pemahaman mengenai virus corona dan COVID yang saat ini merupakan hal yang penting agar masyarakat tetap terhubung dengan dunia sekitar, sehingga dapat berkontribusi untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, faktor risiko, penyebab, gejala, pengobatan, dan pencegahan dari coronavirus. Apa sih itu coronavirus? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Di sini juga ada berbagai jenis virus corona seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Faktor risiko dari virus corona ini sebenarnya semua orang itu dapat terkena virus corona tanpa terkecuali. Tetapi yang paling beresiko adalah bayi dan anak kecil. Terus orang dengan kekebalan tubuh yang lemah dan memiliki riwayat penyakit yang serius seperti paru-paru, jantung, dan penyakit lainnya. Dan yang beresiko terkena virus corona yang lainnya adalah orang yang berkontak erat dengan pasien COVID dan berkunjung ke tempat-tempat yang rawan dengan virus corona. Terus penyebab infeksi dari coronavirus. Penyebab infeksi dari coronavirus antara lain percikan air liur pengidap atau batuk dan bersinnya. Terus menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, dan melalui tinja atau fases. Tetapi penyebab infeksi yang melalui tinja atau fases ini jarang terjadi. Ini saya juga akan menjelaskan tentang gejala-gejala infeksi dari virus corona. Mulai dari gejala ringan atau yang umum sering terjadi pada penderita pada umumnya. Yang pertama, penderita virus corona itu matanya merah atau konjungtivitas. Terus yang kedua, sakit kepala dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, hilang indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, demam, dan batuk. Terus yang keenam, merasa tidak enak badan dan nyeri. Nah, biasanya orang-orang yang kayak masuk angin, terus terkena flu biasa, kan sekarang tuh pada parno, jadi kayak, wah apa kena virus corona, gitu-gitu kan. Terus yang ini gejala yang parah. Yang pertama, demam yang cukup tinggi atau lebih dari 38 derajat. Terus hilangnya kemampuan berbicara. Terus yang ketiga ada batuk dengan lendir. Terus ada nyeri dada atau sesak bernafas dan batuk. Di sini juga ada cara pengobatan virus corona. Yang pertama, isolasi
biasanya dokter menyarankan untuk isolasi mandiri atau di rumah sakit. Terus simptomatik, terapi cairan, terus bisa menggunakan ventilator mekanik jika sang penderita itu mengalami gagal nafas. Dan yang terakhir, bila disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Pencegahan dari infeksi coronavirus. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Jadi kita tuh harus rajin-rajin buat cuci tangan ya, atau kalau pergi-pergi nggak ada tempat cuci tangan, kita bisa pakai hand sanitizer. Terus selanjutnya ada hindari berdekatan atau kontak langsung dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Selanjutnya pencegahan dari infeksi coronavirus yaitu membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Menutup hidung ketika bersin. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan mengenakan masker dan segera berobat ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan. Sebelum berakhir, saya akan menampilkan sebuah video eksperimen membuat sabun cair dari sabun batang. Teman-teman, ayo kita membuat sabun cair dari sabun batang. Yang pertama-tama mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada tempat sabun, yang kedua ada baskom, yang ketiga ada parutan, terus yang keempat ada saringan, yang kelima ada alat buat mengocok telur, ada sabun sama air hangat. Pertama-tama mari kita parut sabunnya hingga kecil-kecil. Nah, seperti itu teman-teman, sampai habis ya. Kemudian kita tuangkan air panasnya secukupnya ya. Terus kita kocok-kocok sama pengocok telurnya supaya bisa mencair. Nah, sampai seperti ini. Setelah selesai, kita taruh ke tempat sabun cairnya, dibuka. Terus dituangkan. Oh ya, di sini saya tadi tidak menyebutkan torong ya. Di sini saya pakai torong biar mudah masukin sabunnya. Sabar ya teman-teman. Masuk. Nah, setelah penuh kita tutup lagi. Dibersihin dulu soalnya banyak yang tumpah. Oh ya, di sini saya akan mencoba cuci tangan menggunakan sabun cair. Cuci tangan biar bersih. Terima kasih sudah menyempatkan melihat video eksperimen saya. Tadi ya, cuplikan video eksperimen saya. Saya punya alasan kenapa saya membuat video eksperimen buat bikin sabun cair. Saat sekarang diamatin tuh kayak rumah-rumah tetangga sekarang tidak menyediakan cuci tangan di depan rumah dengan berbagai alasan, karena sabunnya mahal lah, karena gimana lah. Padahal itu kan sangat penting ya buat menjaga kebersihan. Kalau habis pergi-pergi sebelum masuk rumah kita cuci tangan. Kalau ada tamu juga tamunya suruh cuci tangan dulu kan. Nah, itu alasan kenapa saya membuat video eksperimen tersebut. Oke. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Dina. Perkenalkan, nama saya Adina Islamihak. Saya juga mahasiswa PLS. Saya ingin bertanya tentang video eksperimen dari saudari Awalia. Nah ya, sabunnya itu tuh kegunaannya itu sama nggak sih, sama kayak misalnya sama yang lain, kan sudah dicampur air seperti itu. Terima kasih Terima kasih Dina atas pertanyaannya. Saya jawab langsung ya.
Menurut saya fungsi sabun cair yang dibikin dari sabun batang tuh fungsinya sama aja kayak sabun-sabun batang atau sabun cair yang lainnya. Soalnya kan komposisi pas dibuatnya kan sama, cuma kita kasih air biar cair aja sih. Yang lain ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulia Vega. Bagaimana cara menghindari virus corona? Terima kasih. Menurut saya cara menghindari virus corona itu dengan kita kalau keluar rumah selalu menerapkan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dengan bersih, terus memakai masker jika keluar rumah, terus menjaga jarak. Soalnya kan kita nggak tahu orang itu sehat apa enggak, terus kita tuh harus makan makanan yang bergizi, terus selalu bahagia biar nggak kepikiran yang macem-macem. Sama jangan lupa olahraga dan setiap pagi tuh berjemur biar kita dapat sinar matahari yang sehat. Itu ya Mbak Aulia Vega. Terima kasih atas pertanyaan. Terus pertanyaan dari Mbak Tri Septidian Rosyidah. Perkenalkan, saya Tri Septidian Rosyidah. Izin bertanya bagaimana sikap yang baik yang harus diterapkan kita masyarakat Jawa Tengah, mengingat Jawa Tengah sekarang dikategorikan sebagai zona terbanyak COVID. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Trisepti. Menurut saya sikap kita sebagai masyarakat Jawa Tengah yang sekarang Jawa Tengah dinobatkan sebagai zona terbanyak dari COVID adalah kita berusaha buat ngejaga diri kita sendiri, ngejaga orang-orang terdekat kita, selalu saling mengingatkan buat selalu menerapkan protokol kesehatan. Terus kita jangan lupa berdoa biar Jawa Tengah coronanya itu bisa berkurang lah. Menurut saya begitu ya Mbak Triseti, jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian penyuluhan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman. Jangan lupa ingat pesan ibu, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.